Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Masih sedih karena ditinggal Ayang? Atau masih mencari Ayang tapi nggak nemu-nemu? Tenang aja, karena di video kali ini Mimin akan membahas film Sad Boy yang cocok banget buat kalian para sad boy. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul You Are the Apple of My Eye. Disutradarai oleh Yasuo Hasegawa dan dibintangi oleh Murayama San. Oke, daripada spoiler di awal, langsung aja kita ke intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cowok yang akan pergi ke sekolah. Ia bernama Murayama. Untuk pameran yang lainnya, Mimin akan gantikan jadi nama Indonesia. Dan ini adalah teman Murayama yang bernama Budi dan juga Asep. Pas mau masuk ke gerbang sekolah, Murayama kena marah dengan gurunya karena rambutnya yang panjang. Di sini kita juga diperkenalkan dengan teman masa kecil Murayama. Ia bernama Angel. Angel baby angel, angel baby angel. You're my angel, angel baby angel. You're my angel baby, you're my angel. Karena Murayama yang rambutnya panjang, ia mendapat hukuman untuk menghadap ke tembok saat jam pelajaran. Di saat guru lain yang mengajar, guru itu kasihan melihat Murayama. Akhirnya ia menyuruh Murayama untuk duduk di depan seorang cewek yang pintar agar Murayama bisa dipandunya saat belajar. Cewek tersebut bernama Windy. Aduh, kawainya cok. Di situ terlihat Windy adalah cewek idaman. Juga teman-teman Murayama menyukai Windy. Setelah itu, Murayama dan yang lainnya pun pulang. Sebelum pulang, Murayama, Budi, dan Asep berbelanja di sebuah kedai temannya yang bernama Yosef. Sementara itu, Angel dan Windy juga berteman. Murayama juga mempunyai toko tahu orang tuanya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa Murayama pas sampai di rumahnya ia langsung bugil. Kalian pasti pernah dengar kan kata-kata kalau sesama keluarga itu nggak boleh tertutup dan saling terbuka satu sama lain. Dan di keluarga Murayama ini menetapkan peraturan tersebut, di mana Murayama dan ayahnya saling bugil, namun tidak untuk ibunya. Anjir, peraturan macam apa ini? Murayama mempunyai hobi baku hantam dan ia juga mempunyai guru, dan ini adalah gurunya. Hop! Setelah itu Murayama pergi goyang-goyang sama teman-temannya. Kok kayak goyangan Blackpink anjir? Besoknya di sekolah di saat pelajaran bahasa Inggris, namun buku pelajaran Windy tertinggal. Tapi Murayama memberikan bukunya kepada Windy demi membelanya. Karena itu, Murayama lah yang kena marah sama guru killer tersebut. Dan ia pun dihukum menghadap ke tembok. Thinking apple over his eye. Pas jam istirahat, Windy menemui Murayama dan meminta terima kasih karena telah menolongnya tadi. Di situ Windy juga menanyakan kenapa Murayama selalu malas belajar. Murayama mengatakan kalau ia fokus belajar dan menjadi serius, diri sejatinya akan menghilang begitu saja. Karena bosan mendengar jawaban Murayama yang gaje, Windy pun pergi dari situ. Besoknya Murayama datang pagi-pagi ke sekolah, tapi bukan untuk belajar, melainkan untuk berlatih jurus kungfunya. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan teman Murayama yang bernama Iqbal.
Iqbal ini jago dalam bidang olahraga dan ia pun juga berlatih taekwondo. Tentu saja Iqbal dengan mudahnya mengalahkan Murayama. Setelah itu Murayama masuk ke kelas. Dan di situ juga ada Windy yang sedang belajar. Windy mengatakan, daripada kau berolahraga pagi yang menyebabkan otak cepat lelah, lebih baik belajar, sahut Windy. Sampai pada akhirnya mereka berdua mengobrol cukup lama yang membahas tentang abangnya Windy yang seorang dokter. Tapi si Iqbal malah menguping pembicaraan mereka. Di sini Murayama jadi tertarik kepada Windy dan ia pun senyum-senyum. Pas pulang, Windy menemui Murayama. Ia menyuruh Murayama mengerjakan soal simulasi MTK. Dan juga Windy memberikan buku referensi yang berguna saat ia mengerjakan soal-soal tersebut. Murayama pun mengatakan, mengapa kau memerintahku mengerjakan soal absurd ini? Rupanya Windy melakukan hal tersebut karena Murayama yang menganggap remeh usaha orang lain, padahal dirinya sendiri sama sekali tidak berusaha. Dan pada akhirnya Murayama begadang untuk mengerjakan soal yang diberikan Windy. Besoknya setelah Murayama latihan baku hantam, ia pun masuk ke kelasnya dan di situ Windy meminta soal simulasi yang ia berikan kemarin. Tapi setelah Windy mengecek soal-soal itu, ternyata Murayama asal-asalan mengisi soal tersebut karena ia yang tak membaca buku referensinya. Windy pun menyuruh Murayama untuk mengerjakannya lagi, bahkan Windy sampai menambah soalnya. Walaupun Murayama kesal, tapi ia tetap mempelajari buku referensi yang diberikan Windy. Angel yang kepo pun menanyakan kenapa Windy sangat perhatian kepada Murayama. Windy pun menjawab bahwa dia hanya merasa cemas dengan masa depan Murayama. Tidak hanya teman-temannya, ibu Murayama juga dibuat heran dengan Murayama yang tiba-tiba jadi rajin belajar. Karena biasanya Murayama selalu malas dalam belajar. Setelah beberapa hari kemudian, Murayama dan teman-temannya telah melangsungkan ujian sekolah. Lalu nilai mereka akan segera dibacakan oleh gurunya. Windy dan Yosef yang merupakan murid pintar di kelas, mereka mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 89. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, Murayama yang biasanya mendapatkan nilai jelek, berkat bantuan dari Windy, ia pun mendapatkan nilai di atas rata-rata, yaitu 76. Hal itu tentu saja membuat Windy jadi senang, tapi tidak untuk Murayama yang merasa masa-masa sulitnya akan dimulai. Saat Murayama dan teman-temannya membahas tentang beredarnya kabar yang mengatakan bahwa kapal hantu dari Cina sedang mengalir menuju lautan Jepang dan sebentar lagi akan sampai di tempat mereka. Murayama pun menambahkan bahwa cerita tentang mistis juga ada di sekolahnya. Ia mengatakan bahwa di kelas mereka ada hal yang aneh, di mana mereka dapat mendengar suara dari arwah senior dahulu dari dalam tembok. Windy yang polos pun percaya dengan cerita Murayama itu, yang sebenarnya Murayama hanya ngepranknya. Karena Murayama yang menakutinya tadi siang, Windy pun meminta Murayama untuk menemaninya belajar. Anjir, sampai malam hari, cok. Tak lama kemudian Murayama memberikan apel kepada Windy. 帰って食べるね。ありがとう。 Murayama kemudian melihat ke jendela, begitu pula dengan Windy. きれい。 Ia pun sadar bahwa tujuannya di situ adalah untuk belajar. Windy pun juga menyuruh Murayama untuk belajar bersama. Dengan sombongnya, Murayama mengatakan bahwa sebenarnya ia bisa melampaui nilai Windy. Tapi Windy membantah hal tersebut karena Windy lah yang mengajari Murayama sampai ia bisa mendapat nilai bagus. Murayama yang merasa dirinya jenius, ia bahkan sampai mengajak Windy untuk taruhan. Di mana taruhannya ialah jika Murayama menang, maka Windy harus membuat gaya rambut ekor kuda. Dan apabila Windy yang menang, maka Murayama harus membotakin kepalanya. Mereka berdua pun setuju dengan taruhan tersebut. Hari berganti hari mereka lalui bersama. Walaupun terkadang Murayama malas-malasan, tapi Windy tetap memperingatinya dengan menusuk punggungnya pakai pulpen.
Bahkan ketika Murayama bosan, ia menjadi badut penghibur untuk Wendy. Dan Murayama selalu belajar tengah malamnya. Sampai pada akhirnya tibalah hari pengumuman nilai ujian sekolah. Tapi ternyata Murayama tidaklah menang karena Wendy terlalu pintar darinya. Malam harinya Murayama menemani Wendy belajar. Tapi ia pergi meninggalkan Wendy sendirian. Rupanya Murayama pergi ke salon untuk membotakin kepalanya karena ia yang telah kalah taruhan dari Wendy. Setelah itu Murayama kembali lagi ke kelas. Wendy yang melihat kepala botaknya Murayama, ia pun tertawa-tawa ngakak anjir. Besoknya kepala botak Murayama malah digesek-gesek oleh teman-temannya. Tak lama kemudian Murayama dan teman-temannya melihat Angel dan Wendy. Walaupun Wendy menang dalam taruhannya, tapi ia tetap membuat gaya rambut ekor kuda. Sampai membuat Murayama dan teman-temannya terpesona karena kekawean dari Wendy. Sekaligus membuat Murayama tambah cinta kepada Wendy. Saat di dalam kelas, murid-murid dikagetkan karena guru killer yang membawa seorang Satpol PP ke kelas mereka. Yang mana telah terjadi kasus pencurian pada pagi tadi. Jadi si ibu guru ini menduga bahwa pelakunya adalah murid dari kelas ini. Karena beberapa murid dari kelas ini, mereka yang diantaranya Murayama, Wendy, dan Iqbal, biasa datang ke sekolah pagi-pagi. Tentu saja mereka jadi kesal dan marah karena bukan mereka pelakunya, malah difitnah begitu saja. Murayama pun mengatakan, emangnya kami penjahat sampai membawa Satpol PP segala, sekalian aja bawa polisi. Nih periksa aja tas aku kalau memang aku pelakunya, sahut Murayama. Yang lainnya pun juga kesal karena difitnah. Mereka semua pun melempari tasnya kepada guru itu. Akibatnya Murayama dan teman-temannya mendapatkan hukuman. Tapi yang dapat hukuman cuman berenam saja. Seharusnya kan selokal anjir. Wendy yang biasanya murid teladan dan tidak pernah dihukum, ia pun menangis karena baginya itu sangat memalukan. Untungnya Murayama membujuknya dan mengatakan, "Gak usah malu neng, walaupun kamu menangis tapi kamu tetap kawe kok, anjir." Bukan maksud Mimin untuk meringkas film ini, tapi apalah daya. Sutradaranya yang telah meringkas film ini, dimana pada hari itu adalah hari perpisahan dari sekolah. Para murid-murid tersebut terharu karena mereka yang akan berpisah. Setelahnya Murayama bersenang-senang dengan teman-temannya. Di situ Angel bertanya kepada Wendy siapa yang akan ia pacari nantinya. Wendy pun membisikkan sesuatu kepada Angel. Beberapa hari kemudian, Murayama dan teman-temannya mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas yang mereka impikan. Setelahnya, Murayama, Wendy, Angel, Yosef, Iqbal, Budi, dan Asep pergi ke pantai untuk bersenang-senang. Di situ mereka gelut-gelut manja. Pertemuan sekarang adalah pertemuan untuk terakhir kalinya. Di situ mereka saling curhat dan ingin mencapai impian mereka masing-masing. Pada malam itu, Wendy menelpon Murayama. Ia pun langsung menemui Wendy yang sedang menangis. Wendy curhat bahwa ia sudah giat belajar dari SMP. Namun nyatanya ia gagal masuk ke universitas impiannya. Murayama hanya bisa mendengarkan saja kekecewaan dari Wendy dan membuka bajunya untuk menghapus air mata Wendy. Meskipun Wendy tidak lolos dari universitas impiannya, tapi Wendy berhasil lolos dari salah satu universitas terbaik yang ada di Tokyo. Sebelum Wendy pergi meninggalkan kota itu, Murayama memberikan sebuah baju yang bertuliskan "You are the apple of my eye". Artinya ialah seorang yang paling disukai dari yang lain.
Murayama meminta Wendy untuk mencari makna dari tulisan tersebut setelah mereka berpisah nantinya. Setelahnya mereka saling berpamitan dan berpisah. Murayama juga berhasil lolos dari salah satu universitas yang ada di kotanya. Ia mengambil jurusan kebudayaan. Meskipun ia belum tahu ingin menjadi seperti apa nantinya, di sela-sela waktunya Murayama menyempatkan diri untuk saling bertukar kabar dengan Wendy. Yang rupanya Wendy dengan Angel satu kos karena Angel juga kuliah di Tokyo. 戻します。はい。 Lalu Murayama curhat bahwa ia ingin serius dalam latihan gelut. Namun ternyata Wendy tidak menyukai Murayama yang melakukan aktivitas gelut tersebut. Berbulan-bulan telah terlewati, waktu liburan musim panas pun datang. Murayama dan Wendy akhirnya bisa ketemuan. Lalu mereka berdua pergi kencan, selfie-selfie, beli es krim. Di sini ternyata Wendy sudah mengetahui makna dari tulisan You are the apple of my eye. Karena itu Wendy mengetahui bahwa Murayama benar suka kepadanya. Namun Wendy mengatakan disukai orang lain rasanya agak aneh. Dan mungkin dirinya yang disukai oleh Murayama saat ini hanyalah dirinya yang ada di dalam imajinasi Murayama saja. Kemudian Wendy bertanya tentang alasan Murayama bisa menyukainya. Dan Murayama pun menjawab bahwa dia menyukai Wendy tanpa tahu alasannya. Setelah mendengar jawaban Murayama, Wendy terlihat tidak senang. Karena menurutnya jawaban Murayama seperti kekanak-kanakan. Seketika Murayama jadi berpikir bahwa dirinya telah ditolak secara halus oleh Wendy. Lalu mereka berdua menuliskan permohonan. Setelahnya mereka akan menerbangkan lampion itu. Di situ Murayama menembak Wendy. Tapi karena Murayama nggak mau ditolak, akhirnya ia menyuruh Wendy untuk tidak menjawabnya. Dan meminta izin kepada Wendy untuk terus menyukainya. Mereka pun menerbangkan lampion itu. Murayama ingin lebih fokus terhadap hobinya, yaitu gelut. Ia mengadakan pertandingan baku hantam di kampusnya. Sekalian ia mengajak Wendy untuk datang. Awalnya Wendy tidak suka dengan hal itu, apalagi melihat Murayama baku hantam. Namun Murayama tetap aja membujuk Wendy untuk datang. Pertandingan gelut pun akhirnya dimulai. Dan lawan Murayama ternyata adalah seorang yang memegang sabuk hitam di taekwondo. Tak butuh waktu lama, Murayama pun sampai dibuat terkapar oleh lawannya. Lalu di situ tibalah Wendy. Di pertandingan tersebut, seketika Murayama jadi semangat untuk bangkit. Namun sayangnya ini bukanlah film yang jago gelut. Murayama pun dikalahkan sampai ia pingsan. Setelah itu ia menemui Wendy. Tapi ternyata setelah melihat pertandingan tadi, Wendy jadi kesal dan sangat marah dengan Murayama yang melakukan baku hantam yang tidak ada gunanya itu. Wendy menganggap bahwa Murayama kekanak-kanakan. Seketika Murayama jadi ikutan marah karena Wendy yang menganggap dirinya kekanak-kanakan. Ditambah ia pun pergi dari situ. 本当にバカ。あ、俺はバカだ。 Setelah kejadian itu, Murayama dan Wendy tidak pernah saling menghubungi lagi. 2 tahun pun telah berlalu, dan pada malam itu terjadilah gempa. Tapi untungnya bangunan Jepang telah didesain anti gempa. Murayama yang khawatir terhadap Wendy, ia pun menghubungi Wendy. Wendy yang berada di Tokyo, ia pun mengangkat telepon tersebut. Tunggu. Ini siapa, Cok? Ya, pastinya ayang baru Wendy nih. Untungnya Wendy tidak kenapa-kenapa dalam insiden gempa tersebut. Murayama yang penasaran dengan perasaan Wendy, ia pun menanyakan kenapa dulunya Wendy tidak mau pacaran dengannya.
Windy menjawab bahwa dulunya Windy tidak pede dan masih belum siap pacaran. Karena ia takut jika mereka semakin dekat, Murayama nantinya malah kecewa kepadanya. Di malam yang gelap itu, mereka melihat bulan yang mengingatkan mereka saat mereka berdua melihat bulan di kelas dulu. Sebelum menutup teleponnya, Windy meminta terima kasih karena telah mencintainya selama ini. 4 tahun pun telah berlalu. Saat itu Murayama mendapatkan telepon dari Windy dan menanyakan kabarnya. Di situ Murayama berharap Windy kembali ke pelukannya lagi. Tapi ternyata scene berganti yang memperlihatkan baju SMA Murayama dulu yang sering ditusuk pulpen oleh Windy. Murayama pun bersiap-siap yang akan menghadiri acara pernikahan. Ia pergi bersama teman-temannya yang dulu, yang sekarang telah sukses semua. Lalu acara pernikahannya pun dimulai. Yaps, yang tentu saja itu adalah acara pernikahan Windy dengan orang lain. Murayama pun hanya bisa terdiam dan menahan rasa tangisnya sedalam-dalamnya karena telah banyak kenangannya dengan Windy. Yang ternyata Windy juga menyukai Murayama. Sesuatu yang ia bisikan kepada Angel adalah Windy bakalan sangat senang jika Murayama menembak dirinya. Dan pada saat Murayama menembak Windy, ia sebenarnya ingin mengatakan perasaannya. Namun karena babang Murayama yang takut akan penolakan, ia menyuruh Windy untuk tidak mengatakan perasaannya. Dan permohonan Windy yang ia tulis berisikan bahwa ia juga menyukai Murayama dan ingin bersamanya. Yang sebenarnya Windy khawatir kepada Murayama, makanya ia melarang Murayama untuk gelut. Karena tidak mau membuat Murayama kecewa nantinya, maka dari itu Windy memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Murayama. Soこでは俺たち付き合ってるんだ。Karena mereka berdua tidak ditakdirkan berjodoh dan juga bukan Mimin sutradaranya, Murayama pun mencoba mengikhlaskan cewek yang ia cintai bahagia di tangan orang lain. Setelah kenangan sad boy itu, Murayama menekuni hobi gelutnya. Ia bergabung dengan geng-geng dan tawuran sana sini. Begitulah kira-kira para sad boy yang tidak bijak. Namun Murayama yang di dalam film ini, ia menjadi sad boy yang kuat akan kegalauan. Setelah kenangan sad boy-nya, Murayama menuliskan ceritanya dan fokus ke karirnya. Sekarang Murayama telah menjadi penulis novel sukses. Murayama makan tomat dan film pun tamat.